Kisah-kisah tentang Kristus yang berhadapan dengan roh-roh jahat di Perjanjian Baru. Ini bukan sekedar cerita horor loh. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya, sebuah argumen teologis yang kuat. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng soal dinamika kekuatan, otoritas ilahi, dan apa sih tujuan akhir dari semua konfrontasi dramatis ini? Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Apa yang kita lihat di sini tuh bukan cuma kumpulan cerita acak. Ini adalah gambaran dari sebuah konflik kosmis, sebuah pertarungan kekuatan yang jelas banget antara dua kubu yang saling berlawanan. Biar kita bisa paham argumen ini sepenuhnya, kita bakal bahas dalam 5 bagian. Kita mulai dari otoritas Kristus, terus kita lihat gimana pengakuan yang mengerikan dari para roh jahat, lalu bedanya metode ilahi sama sihir manusia. Kemudian, bahaya dari sebuah rumah yang kosong, dan terakhir, gimana semua ini nyambung ke pesan Injil. Oke, bagian pertama, otoritas absolut Kristus. Penting nih buat kita pahami, kalau kekuatan yang ditunjukin di sini tuh bukan kekuatan biasa. Ini sesuatu yang benar-benar baru dan mutlak. Poin krusialnya gini, setiap kali Kristus mengusir roh jahat, itu bukan cuma soal mujizat penyembuhan, bukan. Itu adalah sebuah deklarasi teologis. Ini bukti nyata bahwa sebuah kekuatan yang lebih besar, yaitu kerajaan Allah, lagi masuk dan merebut kembali wilayah yang tadinya dikuasai kegelapan. Coba deh perhatiin gimana otoritas ini diekspresikan. Gak ada ritual yang ribet-ribet, cukup dengan satu kata, misalnya, diam. Dan hasilnya langsung terjadi, seketika itu juga. Tapi yang menarik, kekuatan ini selalu dipakai dengan belas kasihan. Tujuannya bukan cuma ngusir, tapi juga memulihkan orang yang lagi menderita. Sekarang kita masuk ke salah satu aspek yang paling menarik. Jadi, para roh jahat ini anehnya justru yang langsung tahu siapa Kristus, bahkan jauh sebelum banyak manusia di sekitarnya sadar. Kutipan ini kuat banget kan? Ini nunjukin pengakuan instan sekaligus rasa takut yang luar biasa. Mereka nggak nanya siapa dia, mereka justru menyatakan siapa dia, dan langsung loncat ke kesimpulan yang paling bikin mereka ngeri, kehancuran mereka sendiri. Nah, disinilah letak perbedaan teologis yang sangat penting. Pengetahuan mereka itu bukan iman yang membawa keselamatan. Sama sekali bukan. Itu lebih kayak pengakuan terpaksa yang lahir dari rasa takut yang bikin menggigil. Mereka harus mengakui kekuatannya. Ya karena mereka nggak punya pilihan lain di hadapannya. Oke, sekarang kita sampai ke perbandingan intinya. Gimana sih metode Kristus itu beda banget secara fundamental dari praktek pengusiran setan lain yang ada pada zaman itu? Perbedaannya wah jelas banget. Di satu sisi, kita lihat kekuatan ilahi yang simpel. Cukup sepatah kata jari Allah dan hasilnya selalu berhasil. Di sisi lain, ada upaya manusia yang ribet. Pakai mantra, ramuan, menyebut nama-nama suci kayak formula sihir yang seringnya gagal, bahkan bisa jadi senjata makan tuan. Kisah anak-anak Sekewa ini contoh sempurna dari kegagalan tadi. Mereka coba-coba pakai nama Yesus kayak mantra, tapi tanpa punya hubungan atau otoritas yang asli. Hasilnya, roh jahatnya nggak cuma nolak tapi malah balik mempermalukan dan menyerang mereka. Ini nunjukin kalau nama doang tanpa otoritas sejati itu nggak ada artinya. Oke, kita lanjut. Sekarang, mari kita bahas sebuah peringatan yang sangat penting. Apa yang terjadi setelah roh jahatnya berhasil diusir? Ternyata itu baru setengah dari cerita loh. Nah, ini dia masalah teologisnya. Cuma mengusir roh jahat tanpa ada pengganti spiritual yang positif, itu ternyata cuma solusi sementara. Sebuah kekosongan itu ibarat undangan terbuka untuk masalah yang jauh lebih besar. Jadi, dalam perumpamaan ini, diceritakan roh jahat yang sudah diusir itu balik lagi buat ngecek rumah atau orang yang ditinggalkannya. Dan dia lihat rumahnya udah bersih, rapi, terhias, tapi yang paling penting rumah itu kosong. Nggak ada penghuninya, nggak ada yang jaga. Dan disinilah ceritanya jadi makin ngeri. Karena rumahnya kosong, roh jahat itu nggak balik sendirian. Dia bawa 7 temannya yang bahkan lebih jahat lagi, terus mereka semua masuk dan tinggal di situ. Ini peringatan yang keras banget kan? Ini menggarisbawahi poin utamanya. Pembebasan sejati itu bukan sekedar mengosongkan diri dari yang jahat, karena kekosongan itu sendiri sangatlah berbahaya. Seperti yang tertulis, keadaan akhir orang itu justru jadi jauh lebih buruk. Nah, ini membawa kita ke puncak argumennya. Kalau cuma mengosongkan rumah itu malah bahaya. Terus solusinya apa dong? Apa sebetulnya tujuan akhir dari semua ini? Ini dia kuncinya.
Tindakan fisik mengusir roh jahat itu nggak pernah jadi acara tunggal. Tindakan itu selalu jadi bagian dari misi yang lebih besar, yaitu pemberitaan kabar baik atau Injil. Keduanya jalan bareng, nggak bisa dipisahin. Jadi, solusi untuk masalah rumah kosong tadi ya, diisi. Pembebasan sejati, menurut argumen ini, bukan cuma soal pengusiran, tapi soal pengambilan alihan. Kekosongan itu harus diisi oleh kehadiran ilahi, oleh Roh Kudus yang ngasih perlindungan permanen dari dalam. Konsep dilahirkan kembali inilah yang jadi pertahanan utamanya. Jadi, ini bukan lagi soal ngejagain pintu biar tetap tertutup, tapi soal punya penghuni baru yang begitu kuat sampai nggak ada lagi ruang buat penyusup jahat untuk kembali. Ini adalah transformasi total, bukan sekedar perbaikan sementara. Nah, pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah kita mendefinisikan kebebasan itu cuma sebagai hilangnya hal-hal yang negatif? Atau jangan-jangan kebebasan sejati justru ditemukan dalam kehadiran aktif dari sesuatu yang positif, ilahi, dan transformatif. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan.